Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. SLMT TV hadir dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Ghost Print 2023. Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Kisah seorang agen intelijen yang bertahun-tahun menyamar menjadi penjahat yang terkenal sadis untuk melancarkan semua aksinya sebagai agen. Mengungkap sebuah konspirasi besar yang menewaskan saudara angkatnya yang bernama Prabu, yang mengetahui di mana emas itu disembunyikan. Dan beberapa saat kemudian, istri dari Prabu juga meninggal karena mobil yang ditumpanginya tertabrak truk. Ini juga merupakan konspirasi. Di sebuah penjara di India, disibukkan dengan persiapan dan keamanan untuk menyambut menteri dalam negeri, sekaligus artis Madu Kumari yang akan memberikan motivasi kepada tahanan agar ketika mereka keluar dari penjara, mereka akan menjadi orang yang berguna dan dapat diterima di masyarakat. Terjadi ledakan yang membuat penghuni penjara berlari menyelamatkan diri. Ini adalah sebuah serangan yang dilakukan Dalavai untuk mencari emas yang disembunyikan di dalam penjara. Dalavai sudah merencanakan ini. Ia mengirimkan anak buahnya untuk masuk dalam penjara, menunggu perintah untuk menjalankan aksi mereka. Tentu saja ini semua mendapat bantuan dari orang dalam, yaitu seorang polisi penjara. Penjara utama berhasil dikuasai oleh Dalavai. Dalavai menanyakan keadaan Faman yang merupakan kepala penjara kepada anak buahnya yang datang melapor. Dalam kejadian ini, Faman mengalami luka tembak di dadanya dan sedang mendapatkan perawatan dari seorang dokter yang ada di penjara. Kehabisan obat, dokter penjara ditemani dua orang anak buah Dalavai pergi ke klinik yang ada di dalam penjara, dan ini dimanfaatkan oleh polisi untuk menyusupkan alat pelacak perekam ke dalam obat-obatan yang ada di dalam kesehatan lainnya. Namun semua itu diketahui oleh Dalavai karena dua orang anak buah yang mendampingi dokter itu tidak dapat menyebutkan sandi mereka. Dalavai membuat rekaman video yang dilakukan oleh salah satu tahanan di sana. Ia memberikan peringatan kepada polisi untuk tidak melakukan hal yang tidak berguna, karena itu tidak akan ada artinya buat diriku. Jika kalian masih saja melakukan hal itu, aku akan memberikan hadiah setiap 1 jam sekali. Mereka sama sekali tidak memiliki ide yang lebih bagus dan juga perang yang lebih menantang untuk perang ini, kata Dalavai. Dalavai merupakan seorang ahli strategi. Ia sudah memikirkan semua rencana dengan detail, termasuk ketika ia mendatangi seorang pimpinan sirkus dan memintanya untuk melatih sesuatu agar bisa digunakan untuk berkirim pesan. Hewan apa, kata pemimpin sirkus? Apakah anjing? Bukan anjing. Bukan anjing, tapi tikus. Dalavai memberitahu idenya. Hewan pengerat ini menjadi pilihan Dalavai karena ukurannya yang kecil, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan jika tikus itu adalah pembawa pesan mereka. Yang terlibat dalam kudeta ini adalah penjara identik dengan tikus karena tempatnya yang tidak terawat. Dalam penjara di ruangan yang cukup gelap, berkali-kali Prasana mencoba menelpon putrinya yang seorang reporter, menanyakan kabar istri dan putrinya itu. Putri Prasana mengatakan jika ia takut akan kehilangan pekerjaannya jika tidak mendapatkan berita eksklusif mengenai kejadian ini. Jika dipecat, ia tak akan bisa membiayai ibunya yang sedang sakit. Prasana mengatakan jika ia akan memberikan kabar setiap jam kepada anaknya dari dalam penjara. Prasana adalah mata-mata polisi yang ada di dalam penjara. Prasana bergerak meninggalkan tempat persembunyiannya. Ia melihat anak buah Dalavai yang menggunakan pakaian penjara dan juga penutup kepala. Tapi dia bisa melihat data diri mereka dari nomor yang ada di pakaian mereka. Prasana menyebutkan beberapa nomor yang tertera di pakaian mereka. Jumlah mereka cukup banyak, tuan. Prasana memberitahu polisi. Sebelum panggilan diakhiri, polisi mengatakan pada Prasana, jika ia mengkhianati polisi, maka karir putrimu yang akan menjadi taruhannya, atau ia tidak dapat keluar dari sana hidup-hidup. Inilah salah satu cara polisi tetap mendapatkan kesetiaan dari informannya yang dalam keadaan terdesak. Masih di dalam penjara, sipir yang ditahan berhasil membebaskan diri, dan dia memiliki rencana untuk membebaskan beberapa orang tahanan dengan janji akan membebaskan mereka
jika bisa mengalahkan orang yang sudah membuat kekacauan di penjara. Di saat yang bersamaan, Dalapai pergi melihat Faman yang masih mendapatkan perawatan. Tak lama Dalapai kembali keluar. Saat di tengah jalan ia mendapatkan serangan dari seorang suruhan sipir penjara. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Dalapai kemudian berhasil mengalahkan tahanan itu. Kini giliran sipir penjara yang maju. Namun saat akan melakukan serangan balasan kepada seorang tahanan, Dalapai merasakan pusing. Akhirnya ia pingsan. Ternyata air minum yang ia bawa sudah dicampur dengan obat tidur oleh dokter yang merawat Faman. Dalapai terikat duduk di kursi dikelilingi tahanan yang dijanjikan bebas oleh sipir. Untuk melawan sipir dan pergi dari penjara itu pada saat sipir sedang melakukan panggilan lewat HT dengan kepala polisi. Para tahanan melakukan perlawanan dan mereka tewas tertembak oleh sipir. Saat inilah Dalapai berhasil melepaskan diri dari ikatannya, melakukan serangan balik hanya meninggalkan sipir yang memohon untuk tidak dibunuh. Dan dokter yang kemudian melarikan diri dan dikejar oleh anak buah Dalapai. Kemudian usaha kepala polisi mengalami jalan buntu karena Dalapai berhasil membebaskan diri dari tahanan sipir. Prasanna melakukan panggilan telepon dan menelpon jika ia melihat anak buah Dalapai menggali tanah dan hanya menemukan batu bata di dalamnya. Saat ini pasukan khusus kepolisian mulai merangsek masuk melewati dinding rahasia yang diberitahu oleh tahanan yang sudah lama berada di sana untuk membebaskan tahanan. Dalapai mendapatkan pesan yang dibawa tikus yang sudah terlatih jika polisi sudah mulai bergerak, dan tak lama Dalapai mendapatkan serangan dari anggota polisi yang menyamar sebagai tahanan. Prasanna terus menelusuri penjara dan akhirnya berhasil menemukan Faman. Terbaring dalam penjara, ia menjalankan perintah untuk membawa Faman ke tempat yang aman. Dalapai kembali mendapatkan pesan yang dibawa oleh tikus. Isi pesan itu jika Prasanna adalah seorang mata-mata polisi di dalam penjara. Langkah yang dilakukan Dalapai yaitu memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi satu nomor secara terus-menerus untuk mengacaukan komunikasi mereka. Dalapai mengaku sebagai Cengapa, kepala polisi yang selalu ia hubungi, lalu menanyakan posisinya. Masih banyak lagi telepon-telepon yang terus mengganggu, dan ini terbukti membuat Prasman merasa tertekan dan tidak percaya dengan kepala polisi yang kemudian berhasil menghubunginya. Kepala polisi menyebutkan ID-nya dan juga anak Prasman yang sebagai wartawan agar Prasman percaya bahwa ia adalah Cengapa yang asli. Lalu panggilan terputus karena ada yang mendekat ke tempat mereka bersembunyi. Faman tertangkap dan Prasanna melarikan diri. Namun Faman mengatakan jika kalian tidak dapat menakuti karena ia dididik oleh CIB, jadi kalian hanya punya dua pilihan, yaitu membebaskannya atau membunuhnya. Bagi Dalapai masih ada pilihan ketiga, yaitu ia melemparkan bongkahan emas pada Faman. Hal inilah yang kemudian membuatnya terkejut. Bagaimana mungkin ada orang lain yang mengetahui masalah emasnya selain ia dan sipir penjara? Karena orang yang terlibat sudah mereka singkirkan. Tunjukkan padaku di mana emas itu berada. Dalapai memerintahkan anak buahnya untuk memasukkannya kembali ke dalam sel. Faman masih memberikan penawaran pada Dalapai mengenai bagi hasil dan mengatakan jika emas itu tidak bisa keluar dari sini. Saat di perjalanan, Faman merebut senjata anak buah Dalapai dan berlari ke arah belakang penjara. Ini pun sudah diprediksi oleh Dalapai. Ia mengikuti kemana Faman pergi sampai ke belakang dan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan kolam air yang berada di belakang yang diduga sebagai tempat penyimpanan emas itu. Namun sayang tidak ditemukan di sana. Melihat hal itu Faman tertawa bahagia. Namun Dalapai kembali berpikir mengenai bangunan yang sempat direnovasi. Kemungkinan tempat itu ada emas yang disembunyikan. Dan akhirnya apa yang dicari Dalapai ada di depan mata. Emas batangan dalam jumlah yang banyak ada di hadapan mereka. Saat kembali menjadi tahanan Dalapai, Faman menjalankan rencana lain, yaitu mengeluarkan tahanan dari blok lain untuk membebaskannya. Tahanan itu mengatakan untuk membebaskan Faman dalam hitungan ke-10. Mereka semua mulai berlari menuju tempat di mana Dalapai berada. Sempat melakukan perlawanan, namun saat penutup wajah Dalapai terbuka, mereka semua terkejut dan tunduk. Di luar penjara, polisi terus berusaha untuk mengidentifikasi Dalapai. Anak buah Dalapai yang tertangkap dan mendapatkan perawatan serius dipaksa untuk mengatakan siapa sebenarnya pelaku. Ia hanya mampu mengatakan Ghost.
Saat ini polisi sedang sangat emosi karena Delapai selalu selangkah lebih maju darinya. Bahkan saat ia melihat tawanan yang sudah diamankan, ia mendapat sebuah kertas yang bertuliskan jika Ziva masih hidup. Cengapa mulai menyadari sesuatu. Kumar, orang yang sama, 2 kali meminta dikirimkan obat, ternyata memberikan kode kepada polisi. Dari awal ia muncul dengan menggunakan kedipan mata, dan yang kedua menggunakan suara on or off pena. Beberapa kali polisi meminta agar rekaman bisa diulang, dan ia semakin yakin akan kode itu. Ia menyuruh anak buahnya memanggil dokter ahli ekspresi dari rumah sakit. Dokter menjelaskan jika itu adalah kode, namun tetap saja mereka tidak mengetahui namanya. Cengapa yang mengumpulkan semua anggotanya dan memerintahkan mereka untuk mencari tahu kira-kira siapa yang dimaksud dan mengadakan sayembara untuk menemukan Ziva. Ia juga memerintahkan pada anak buahnya untuk menyebarkan foto Ziva pada semua kantor polisi dan juga ke semua media sosial. Mereka berburu dengan waktu untuk mengetahui apa motif pengambil alih penjara. Polisi banyak menerima informasi dan mereka melakukan interogasi pada beberapa orang hingga mereka mendapatkan informasi mengenai emas. Namun kepala polisi masih belum menemukan apa hubungan Faman dengan kekacauan yang terjadi di penjara. Mereka terus melaporkan hasil penyelidikan hingga muncul laporan mengenai Prabu. Dan jika di tahun 2012 seorang anggota tim meninggal, 2016 ada anggota tim yang menghilang dan tidak ditemukan hingga sekarang. Mereka bagian dari tim Faman. Cengapa yang melihat kejadian tersebut dari CCTV terkejut dengan yang dilihatnya. Ternyata ia masih hidup. Orang ini tidak ada yang tahu nama aslinya, hanya tergantung di mana ia berada. Ada masyarakat yang menyebutnya Big Daddy dan ada yang mengenalnya sebagai Delapai atau Ziva. Saat 15 tahun yang lalu, dia adalah orang yang sangat berbahaya. Pemerintah mengalami kesulitan untuk mengatasinya hingga akhirnya pemerintah memerintahkanku untuk menyelesaikan masalah Big Daddy ini. Kami berhasil mendapatkan informasi mengenai pengiriman barang yang akan dilakukan ke Fatehpur. Kami menyusun rencana dan bergegas pergi ke Fatehpur. Namun yang kami dapati adalah tubuh tim kami yang tergantung di atas pohon. Bahkan satu-satunya anak buah kami yang masih hidup pun dibunuh di depan kami. Begitu marahnya kami semua bertekad akan membawa Big Daddy mati bersama kami dengan cara menabrakkan mobil kami dengan mobilnya. Ternyata dia selamat dari kecelakaan itu. Lalu bagaimana ia bisa hidup kembali? Itu yang masih menjadi pertanyaanku juga. Cengapa menjadi bertemu dengan Big Daddy? Masuk bukan tanpa strategi. Ia menelpon salah satu anak buah Big Daddy dan sambungan telepon tetap terhubung. Ia sudah merencanakan akan membuat anak buah Big Daddy mengkhianati bosnya setelah mendengarkan percakapan mereka dan menghasut anak buah Big Daddy apakah masih menganggap Big Daddy sebagai bos atau tidak. Big Daddy mendapatkan serangan dari anak buahnya, namun ia berhasil menyelamatkan diri dan juga berhasil melumpuhkan mereka tanpa membunuhnya. Memborgol satu sama lain di teralis. Kalian dapat menganggapku apa saja, kata Big Daddy. Rencana pemindahan emas pun dilakukan. Mereka memasukkan tahanan ke mobil dan menutup mata mereka hingga polisi mengejarnya. Karena mengira Big Daddy ada di dalam mobil itu. Lagi-lagi Delapai selangkah lebih maju masalah strategi daripada Cengapa. Polisi menyusun strategi menghadang mereka yang akan dilewati bis yang membawa tahanan mereka. Sudah menyiapkan blokade jalan, namun yang keluar adalah mobil dalam jumlah yang banyak. Salah satu pengemudi mobil yang berhasil diberhentikan mengaku jika mereka dibayar untuk keperluan syuting katanya. Lagi-lagi mereka dipermainkan. Mobil-mobil yang masuk ke terowongan tidak pernah sampai ke ujung terowongan, justru keluar dari arah sebaliknya. Polisi juga menemukan beberapa peti emas di dalam penjara. Delapai memindahkan emas melewati saluran air dengan menggunakan perahu kecil. Mereka semua meninggalkan penjara tanpa halangan. Beberapa bulan kemudian, Cengapa dipanggil untuk datang ke rumah Perdana Menteri Dalam Negeri, membawa berkas kasus emas yang hilang bersama Big Daddy. Kasus ini akan ditangani oleh agen mata-mata yang terkenal yaitu Tuan Rao. Mereka sudah di sini dan akan mengambil berkasnya. Cengapa tertarik dengan tato yang ada di tangan Tuan Rao
Dan ia mengatakan, jika tato ini adalah tanda tato anak-anakku, Cengapa seperti pernah melihat tato tersebut dan curiga terhadap sesuatu. Kemudian flashback kembali. Tuan Rao menyelamatkan Anan, Geta, dan Prabu saat ia bertugas di Kashmir. Ia membawanya ke India dan mengangkat mereka menjadi anak-anak. Dan Prabu lulus ujian kepolisian. Prabu dan Geta menikah. Prabu menjadi seorang polisi yang menangani kasus emas yang tersembunyi di sebuah pabrik sepatu. Emas yang mereka temukan adalah 200 kg, namun yang dilaporkan hanya 100 kg. Ternyata emas yang sebenarnya adalah 1000 kg. Dan ini hanya diketahui oleh Faman yang saat itu dipanggil oleh Perdana Menteri untuk menyelesaikan kasus hilangnya emas ini. Faman menjadikan Prabu sebagai kambing hitam. Saat menggeledah rumah Prabu, anak buahnya menemukan emas di dalam lemarinya. Namun Prabu tidak mengakui jika emas itu adalah miliknya. Agar semuanya tetap aman, Faman kemudian membunuh Prabu dengan cara gantung diri di ruang tahanan. Hal ini dilaporkan sebagai bunuh diri. Faman masih mencari bukti keterlibatan yang Prabu simpan. Ia mendatangi rumah Prabu dan bertemu dengan Gita dan menyerahkan buku harian Prabu yang di dalamnya terdapat beberapa kata misteri. Gita menemukan kartu memori yang tersimpan di dalam perhiasannya dan isinya adalah sebuah rekaman kejahatan dan beberapa bukti lainnya. Gita meninggal saat mobil yang ia tumpangi ditabrak oleh truk. Anan bertekad akan membersihkan nama baik Prabu. Kami menyusun rencana ini dengan sangat rapih. Kami menyebut operasi ini sebagai Operation Ghost. Membutuhkan waktu 15 tahun untuk menyelesaikan kasus ini agar semua yang terlibat merasakan pembalasan kami. Faman dan sipir penjara ditangkap dengan tuduhan suap dan menyembunyikan emas. Emas yang hilang itu ditemukan di rumah mereka. Mereka sekarang berada di depan makam Prabu dan Geta. Anan menanyakan kenapa operasi ini dinamakan Ghost. Karena Ghost adalah makhluk yang fenomenal. Keberadaannya tidak diketahui, bisa berada di mana saja. Cerita berakhir dengan kembalinya nama baik Prabu. Dan mereka semua yang terlibat mendapatkan hukuman. Kasus ini tidak terselesaikan oleh Cengapa. Nah, itulah tadi sahabat alur cerita film yang berjudul Ghost Prince. Terima kasih sudah menyimak video-video SLMT TV hingga akhir. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.